Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati, nomor NIM 2211359 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas 2B. Dengan adanya video ini yaitu bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah ICT. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi melalui dari pengertiannya, contoh-contohnya, kemudian tujuannya, dan masih banyak lagi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi itu sendiri. Jadi, teknologi informasi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang atau kepentingan untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya seperti handphone, alat elektronik lainnya, dan juga jaringan internet, dan masih banyak lagi. Atau teknologi informasi adalah suatu pengolahan data menjadi informasi. Nah, di dalam pengolahan data tersebut itu ada proses yang sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu tentang contoh teknologi informasi. Contoh teknologi informasi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Memang saat ini tak bisa lagi dipungkiri bahwa keberadaan teknologi informasi sangatlah krusial untuk menunjang beragam aspek dalam hidup. Sebut saja dalam berkomunikasi, dalam berbisnis, dalam belajar, itu kita tidak akan lepas dari namanya teknologi informasi. Contohnya, contoh dari teknologi informasi ini seperti handphone, komputer, kemudian juga jaringan internet. Pasti itu kita sangat membutuhkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dan keberadaan teknologi informasi sudah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer manusia. Ada 10 alat teknologi informasi yang sangat pasif gitu penggunanya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin sangat populer di kalangan saat ini. Yang pertama itu ada ponsel. Di era digital seperti sekarang ini tidak bisa hidup tanpa ponsel. Ponsel bahkan dapat dikatakan sebagai tempat bertahan hidup setiap hari, dari SMS hingga chatbot. Ponsel cerdas secara virtual melakukan hampir segala hal untuk kita. Ponsel mempermudah kita untuk mendengar musik, bermain game, hingga bekerja. Keberadaan ponsel memiliki efek mendalam pada cara kita berbagai informasi, berkomunikasi dengan lain, dan cara apa yang kita pilih untuk rekreasi. Yang kedua ada transaksi keuangan. Berkait Yang kedua yaitu ada transaksi keuangan. Berkat keajaiban teknologi informasi, kita dapat berbelanja online, bahkan membayar pun kita bisa lewat kartu kredit ataupun m-banking. Teknologi informasi membuka jalan untuk penanganan dan transaksi data tanpa banyak kerumitan. Teknologi informasi tidak hanya membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi mereka, tetapi juga terbukti berperan dalam meningkatkan sektor jasa keuangan. Yang kedua, internet. Dari berbagi informasi. Yang ketiga yaitu internet. Dari berbagi informasi hingga membentuk komunitas online, internet telah mengatur revolusi industri. Sebagian besar dapat kita lakukan dengan mudah berkat keberadaan internet yang sangat membantu. Yang keempat yaitu sistem manajemen konten. Sistem manajemen konten atau yang juga dikenal dengan CMS memungkinkan kita mengedit, dan menerbitkan berbagai konten dengan mudah, tanpa harus repot mempelajari bahasa programmer. CMS menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada pengembangan dan desainer website. Ada ratusan platform CMS gratis dan sumber terbuka yang dapat diakses siapa saja untuk menerbitkan situs web tersebut. CMS tidak hanya meningkatkan alur kerja tetapi juga memberikan peningkatan
eksponensial dan produktivitas di seluruh tim pemasar, profesional, TI, dan pengembang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi di halaman arahan yang sama. Yang kelima ada sistem otomatis kantor. Kisah yang berawal dari mesin tik dan mesin fotokopi saat ini telah sampai di Microsoft Word dan WordPerfect. Selain perangkat lunak penanganan teks, sistem penanganan gambar dan program spreadsheet telah membuka jalan untuk menyimpan dan menganalisis data besar yang sangat membantu dalam sistem otomasi perkantoran, atau mungkin lebih memudahkan mereka dalam bekerja gitu kan. Yang keenam yaitu ada fasilitas konversi video. Solusi konversi video yang sangat memengaruhi budaya WHF memanfaatkan teknologi komunikasi yang telah merevolusi bagaimana cara para profesional berinteraksi. Fasilitas konversi video tidak hanya mendekatkan individu, tetapi juga memenuhi kebutuhan saat ini, mengingat urgensi yang tidak dapat dihindari seperti pandemi COVID-19 yang telah berlalu. Yang ketujuh ada perangkat lunak pengenalan suara. Sistem pengenalan suara telah sepenuhnya mengubah konsep mengetik dan mengirim SMS untuk memberikan masukan. Evolusi teknologi pengenalan suara dimulai dari Audrey yang dirancang oleh Bell Laboratories pada tahun 1950-an. Saat ini, asisten Google, Siri, dan Alexa dari Amazon telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membuat hidup sehari-hari menjadi lebih efisiensi. Yang kedelapan, e-commerce. Teknologi informasi selalu memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penawaran terbaru dan terbaik dengan mengklik tombol. Dari melacak pesanan hingga lebih banyak lagi, tren teknologi e-niaga dan meniaga telah terus berupaya menuju kesempurnaan. E-commerce terbukti sangat bermanfaat bagi bisnis kecil maupun besar dalam menjual produk dan layanan mereka secara online. Yang ke-9 ada teknologi pendidikan. Integrasi teknologi informasi adalah pendidikan kelas telah memberikan akses kepada peserta didik untuk memanfaatkan proses teknologi baru agar sejalan dengan sektor pendidikan yang terus berinovasi. Platform seperti Upgrade dan Great Learning menawarkan kesempatan kepada para profesional muda yang dinamis untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ada sistem navigasi yang andal dan inovatif. Teknologi navigasi telah berkembang jauh dari Global Positioning System (GPS) dan Global Navigation Satellite System (GNS) berbasis ruang angkasa hingga teknologi zaman baru yang dapat memenuhi kebutuhan kendaraan yang sepenuhnya otonom seperti mobil tanpa pengemudi dan drone tak berawak. Menggabungkan semua aspek teknologi navigasi, tugas-tugas seperti pengawasan, pemetaan, logistik, dan transportasi menjadi mudah dan efisiensi tak terbayangkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu yang pertama, teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Yang kedua yaitu teknologi masukan atau input teknologi. Adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Yang ketiga yaitu ada teknologi keluaran atau output teknologi adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Yang keempat yaitu ada teknologi perangkat lunak atau software. Software adalah teknologi yang berhubungan dengan deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki. Yang kelima yaitu ada teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada memori internal. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sementara baik bagi data.
program maupun informasi ketika proses pengolahan dilaksanakan oleh CPU. Contohnya ROM atau Read Only Memory adalah memori yang hanya bisa dibaca. Yang kedua itu ada RAM, Random Access Memory, atau adalah memori yang isinya bisa diperbaharui. Yang kedua, penyimpanan eksternal atau external storage adalah segala piranti yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Permanen berarti bahwa data yang terdapat pada penyimpanan akan tetap terpelihara dengan baik sekalipun komputer sudah dalam keadaan mati atau tidak mendapat aliran listrik. Contohnya hard disk, disket, dan flash disk. Yang keenam ada teknologi mesin, yaitu atau processing mesin adalah bagian dalam sistem komputer yang menjadi pusat pengolah data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut, lebih dikenal dengan sebutan CPU, microprocessor, atau prosesor. Oke, selanjutnya yaitu tentang perkembangan teknologi informasi di masa kini. Di masa sekarang ini, peranan informasi teknologi atau IT semakin penting karena dengan seiring perkembangan IT, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan yang positif, bukan yang negatif. Sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang, tetapi belum mencakup berbagai hal. Berikut ada 5 perubahan tren dalam perkembangan teknologi informasi pada masa kini. Yang pertama yaitu ada social gaming. Dampak perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan, sehingga pertumbuhannya melebihi pertumbuhan media sosial yang populer seperti Twitter. Yang kedua yaitu ada body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC kini sudah tersedia beberapa software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Yang ketiga yaitu ada augmented reality. Augmented reality adalah perkembangan game dengan menggabungkan dunia reality dan dunia game dan dunia game dalam satu simulasi. Akan lebih populer lagi dengan adanya platform baru seperti iPhone yang mendukung aplikasi augmented reality. Selama ini augmented reality hanya populer di PC saja, namun sekarang mulai merambat ke mobil gadget. Yang keempat ada internet TV. Tren internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil trafik bandwidth cukup tinggi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada mobile payment. Semakin maraknya Facebook kini mulai memicu penggunaan mobile payment atau pembayaran online melalui HP karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna. Oke, selanjutnya yaitu tentang perubahan teknologi informasi di masa depan. Pada dasarnya, perubahan dan kemajuan teknologi bukanlah hal yang perlu ditakuti atau dikhawatirkan. Di awal mungkin memang akan menyulitkan karena setiap perubahan atau hal yang baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun semuanya pasti bisa dilakukan atau bisa dilewati, hanya butuh proses saja. Salah satu proses bisa kita mulai dari mencari tahu dan belajar soal teknologi di masa depan melalui berbagai literasi dan catatan-catatan penjelasan. Bicara masa depan berarti berbicara tentang sesuatu yang akan datang atau yang akan terjadi. Ditambah dengan kemampuan dan keinginan manusia untuk menjadi lebih baik membuat adanya inovasi.
Dengan kata lain, mimpi ditambah kemampuan dan keinginan akhirnya menghasilkan suatu inovasi. Kehadiran inovasi membuat berbagai kemungkinan baru yang perlu kita hadapi dan memaksakan diri kita untuk beradaptasi. Berikut ini beberapa hal yang mungkin akan terjadi dan memiliki kaitan dengan teknologi di masa depan, yaitu saat ini kita dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0, di mana salah satu cirinya adalah kemajuan teknologi dan era digitalitas. Digitalitas dapat dan sangat mungkin terjadi di berbagai sektor. Awalnya memang mengkhawatirkan karena digitalitas membuat kerja manusia tergantikan. Akan tetapi jangan khawatir karena tertutupnya pekerjaan manusia bukan berarti tertutup begitu saja. Akan banyak pekerjaan baru yang muncul tentunya yang berkaitan dengan teknologi. Karena secanggih-canggihnya teknologi, ia tetap membutuhkan buatan manusia. Di mana saat ini terjadi kesalahan atau kerusakan, manusialah yang tetap bisa memperbaikinya. Misalnya, jika dulu kita membutuhkan banyak petugas untuk menjaga loket pembayaran pajak, tapi sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Bukan berarti Dirjen Pajak tidak lagi membutuhkan orang dalam pelayanannya, mereka tetap membutuhkannya, tapi berbeda posisi, menjadi website developer misalnya. Yang kedua, yang tadi kan yang pertama itu mungkin tentang pekerjaan yang baru. Yang kedua yaitu tentang tuntutan atas keterampilan baru. Sejalan dengan poin pertama tentang akan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru, itu membuat atau bahkan menurut kita untuk memiliki keterampilan baru juga. Jika kita tidak mau kalah dengan teknologi dan digitalitas, maka kita harus segera mengakrabkan diri dan menaklukkan semakin tinggi daya adaptasi dan kemampuan kita menganalisa kebutuhan akan kemampuan tertentu membuat kita tidak akan khawatir dan takut dengan berbagai kemajuan ini. Yang ketiga yaitu bekerja dengan robot. Poin terakhir yang mungkin harus kita siapkan dan perhatikan adalah kemampuan kita untuk bekerja bersama robot. Membuat kita bukan memusuhi, tapi berteman dengan robot dan membuat mereka sebagai pihak yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Yang keempat yaitu tren terkait teknologi masa depan. Berikut kita akan bahas tren selanjutnya, yaitu ada contoh tentang prediksi teknologi di masa depan. Yang pertama ada aspal yang menyerap air. Proyek pengaspalan jalan dulunya mungkin menjadi hal yang membawa dampak kurang baik, sebab akan mengurangi daerah resapan air dan membuka kemungkinan banjir saat hujan. Mengatasi masalah itu, seorang ilmuwan dari Indonesia di salah satu institusi sains menemukan teknologi yang dapat membuat aspal menyerap air sehingga saat turun hujan atau tumpahan air akan segera terserap dan tidak menyebabkan banjir. Yang kedua ada laboratorium atau sawah terapung. Minimnya luas lahan membuat banyak ilmuwan berpikir dan mencari solusi untuk membuat bangunan. Ilmuwan asal Prancis tengah merancang laboratorium terpadu yang ada di atas kapal, sehingga tidak membutuhkan lahan luas untuk membangunnya. Begitupun dengan sawah terapung. Gagasan ini muncul dari akademisi Indonesia dengan latar belakang luasnya Laut Indonesia. Diprediksi dengan membuat sawah terapung di atas laut, maka luas sawah akan semakin besar dan kebutuhan pangan akan lebih mudah terpenuhi. Yang ketiga yaitu ada self-driving car. Ketika kita mengartikan secara harfiah, maka kita akan memahami maksudnya adalah mobil yang dapat berkendara sendiri atau tanpa supir. Seperti yang sudah dibahas di bagian teknologi pintar, sangat mungkin nantinya kita tidak membutuhkan supir untuk berkendara. Namun itu semua tetap tidak sepenuhnya otomatis. Manusia tetap harus mengatur secara digital keberjalanan mobil tersebut. Oke, setelah menjelaskan tentang beberapa dampak positif dari teknologi informasi, pasti ada dampak negatif juga dari tentang teknologi informasi itu. Misalnya yang pertama nih, pengguna ini lebih banyak menghabiskan waktu di teknologi Oke, setelah membahas tentang beberapa dampak positif dari teknologi informasi ini, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari teknologi informasi.
Contohnya yang pertama, mungkin ini lebih cenderung ke pengguna kali ya, pengguna dari teknologi informasi seperti pengguna smartphone gitu. Yang pertama, pengguna lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV, memainkan handphone daripada melakukan hal lainnya seperti belajar, memasak, melakukan hal-hal yang positif untuk bersosialisasi hubungannya. Kemudian yang kedua, akan kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Bisa lebih introvert gitu loh, karena kurang bersosialisasi, jadi takut untuk mengenal lingkungan baru gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pelanggaran hak cipta. Yang keempat adanya kejahatan di internet. Yang kelima adanya penyebaran virus komputer. Dan keenam adanya pornografi, perjudian, penipuan. Kemudian juga bisa terjadi kekerasan. Kan tadi ada beberapa dampak negatif yang sudah saya sebutkan. Dampak negatif itu pasti bisa diatasi gitu kan, dengan cara yang pertama, gunakan teknologi itu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal. Kita boleh mencari pertemanan di media sosial, tapi kita juga harus pintar-pintar gitu untuk memilih tersebut. Jangan asal-asal aja. Kemudian yang kedua, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Jangan online saja. Yang ketiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Yang keempat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih dan oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler tersebut. Yang kelima, perbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik, bukan malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk atau dapat merugikan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi dan teknologi informasi lainnya. Mungkin cukup sekian dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai tentang teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.